Halo teman-teman pecinta anggrek, balik lagi di channel Jeng Endang Orchid. Kali ini kita akan membahas tentang basic mengenal anggrek ya. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe dan nyalakan icon loncengnya biar nggak ketinggalan informasi terbaru dari Jeng Endang Orchid. Ya, teman-teman pasti sudah paham mengenai anggrek ya, tapi kita akan lebih mendalam mengenai basic dasar tentang anggrek supaya kita semakin paham apa sih itu anggrek, jenisnya apa aja sih, bagaimana cara hidupnya. Nah, mari kita simak bahasannya. Jadi anggrek merupakan tanaman bunga dari famili Orchidaceae yang memiliki lebih dari 43.000 spesies dan 6.000 spesies ada di Indonesia. Tanaman anggrek dapat ditemukan di seluruh daerah di dunia kecuali Antartika ya, karena di sana agroklimatnya tidak memenuhi untuk hidup anggrek ya. Di habitat aslinya, tanaman anggrek tumbuh di hutan, lereng terbuka, batu-batu terjal, batu-batu di daerah pantai, hingga tepi gurun pasir. Bahkan di kaki gunung Himalaya pun anggrek bisa hidup. Tergantung spesiesnya, apakah anggrek itu memang anggrek yang cocok di dataran rendah atau anggrek yang cocok di dataran tinggi ya teman-teman. Jadi pertama-tama kita harus paham dulu jenis-jenis anggrek berdasarkan habitat aslinya. Yang pertama, anggrek epifit memiliki ciri menempel pada tanaman lain, tetapi tidak merugikan tanaman yang ditumbanginya. Jadi anggrek tersebut hanya menempel saja, tetapi tidak mengambil nutrisi atau makanan dari pohon yang ditempelinya atau inangnya. Ciri yang kedua, butuh naungan dari sinar matahari. Yang ketiga, pada habitat aslinya, anggrek menempel pada pohon-pohon besar. Contoh anggrek epifit yaitu Dendrobium, Cattleya, Oncidium, dan Phalaenopsis. Jenis yang kedua, anggrek semi epifit. Ciri-cirinya adalah yang pertama, menumpang pada tanaman lain, tetapi tidak merugikan tanaman yang ditumpanginya. Yang kedua ini, sebagian akarnya menempel pada media, sebagian menggantung sebagai akar udara. Jadi sebagian menempel dan sebagian sebagai akar udara. Jadi contoh anggrek semi epifit ini adalah anggrek Brassavola, Epidendrum, dan Laelia. Jenis yang ketiga, anggrek terestial. Ciri yang pertama, tumbuhnya di tanah. Ciri kedua, harus terkena sinar matahari secara langsung atau kuat panas. Nah, contoh-contoh anggrek terestial ini adalah ada Vanda, anggrek Renanthera, anggrek Arachnis, dan anggrek Aranthera. Lalu yang keempat, anggrek Lithophyt. Ciri-cirinya yang pertama, hidup dan tumbuh di permukaan bebatuan. Ciri yang kedua adalah biasanya membutuhkan sinar matahari yang penuh atau kuat dengan panas. Contoh anggrek Lithophyt ini adalah Dendrobium. Jenis yang kelima, anggrek Saprophyt. Ciri yang pertama, hidup dan tumbuh di media yang mengandung humus atau daun-daun kering yang lama-kelamaan membusuk. Itu sebagai nutrisi atau pupuk alamiah anggrek di habitatnya ya. Ciri yang kedua, membutuhkan naungan. Dan ciri yang terakhir, berbunga di saat-saat tertentu, umumnya di awal musim penghujan ya. Contoh anggrek Saprophyt ini adalah Didymoplesis valens, Epipogium roseum, Astrodia crispa, JJ Smith. Nah itu teman-teman, itu jenis-jenis anggrek berdasarkan habitat asli di hutan ya. Yang selanjutnya kita membagi jenis-jenis anggrek berdasarkan batang utamanya. Dibagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama monopodial, yang kedua simpodial. Apa sih itu monopodial dan simpodial? Jenis yang pertama monopodial.
memiliki ciri pertumbuhan batang lurus ke atas pada satu batang tanpa batas. Ciri yang kedua, tidak memiliki rizoma atau rimpang maupun umbi semu. Ciri yang ketiga, tangkai bunga tumbuh di sisi-sisi batang dan dimulai dari batang bawah atau bunga keluar dari sisi batang di antara dua ketiak daun. Memiliki akar udara atau aerial root di sepanjang batangnya. Yang kelima, jika ujung batangnya dipotong, batang baru akan muncul di bagian atas atau di sisi bagian batang lama, dan daun akan muncul pada batang yang baru. Nah, contoh anggrek monopodial yaitu ada Vanda, Phalaenopsis atau anggrek bulan, Ragnis, Renatera, dan Aerides. Jenis yang kedua, anggrek simpodial. Cirinya tidak memiliki batang utama atau batang tunggal. Ciri yang kedua, akar tumbuh di samping rizoma atau rimpang dengan arah menurun dan membuat batang tumbuh ke atas dan disebut umbi semu atau pseudoblub. Ciri yang ketiga, bunga muncul dari ujung-ujung batang dan akan berbunga lagi pada pertumbuhan anakan atau tunas baru. Kecuali pada dendrobium ya, yang dapat mengeluarkan tangkai-tangkai bunga di sisi-sisi batang. Contoh anggrek-anggrek simpodial ini adalah Dendrobium, Cattleya, Oncidium, Cymbidium, dan Colugin. Nah, itu teman-teman, jenis anggrek yang dibedakan berdasarkan batang utamanya. Yang satu ada monopodial yang memiliki batang utama, tumbuhnya ke atas, akarnya di bawah ya. Ini tidak memiliki rimpang atau rizoma, biasanya tumbuhnya ke atas terus seperti Phalaenopsis ini monopodial, serta yang simpodial misalkan Dendrobium, dia memiliki rimpang. Jadi di satu pot ini bisa memiliki beberapa blub. Nah, ini contoh yang sudah berbunga. Bunganya pasti akan di ujung batang. Lalu kita akan mempelajari bagian-bagian anggrek. Akar anggrek berfungsi sebagai tempat menempelnya tanaman anggrek pada media tanam. Memiliki lapisan filamen yang berongga dan berfungsi memudahkan akar dalam penyerapan air hujan yang jauh dari media tumbuhan. Lalu apa itu filamen? Filamen merupakan struktur khusus pada akar tumbuhan anggrek tropis. Struktur ini berupa lapisan-lapisan epidermis dengan penebalan struktur, mengandung lignin yang terasa seperti spons batang. Tanaman anggrek simpodial tidak memiliki batang utama, melainkan umbi semu yang tumbuh ke atas dari sepanjang rimpang. Tanaman anggrek monopodial memiliki batang utama yang tumbuh ke atas tanpa batas dan akan memiliki batang baru jika batang utama dipotong. Lalu daun. Tanaman anggrek memiliki beragam bentuk daun tergantung jenis-jenisnya. Bentuk daun silindris berupa daun panjang dan tumbuh seperti pensil. Misalnya ini pada anggrek Vanda Rockeeriana. Yang kedua, bentuk daun talang berupa helaian. Daun kiri dan kanan membentuk sudut menyerupai talang. Misal pada anggrek Aerides, Ascocentrum, dan Rhynchotilis. Lalu bentuk daun sendok berupa daun lonjong, memanjang, dan relatif tidak ada lekukan. Misal pada Cattleya dan Bulbopilum. Bentuk daun bertunggang berupa helaian daun melebar ke arah ujung. Misalnya pada Phalaenopsis dan Oberonia. Lalu bunga. Umumnya bunga anggrek memiliki 3 kelompok bunga atau sepal dan 3 tajuk bunga petal. Salah satu petal berubah bentuk menjadi bibir bunga labellium. Lalu satu buah sepalum yang terletak di punggung disebut kelompok punggung atau sepalum dorsale. Lalu 2 buah sepalum lainnya disebut kelopak samping atau sepala literalia. Letak petal berseling dengan sepal. Lalu pada bagian pusat bunga terdapat benang sari alat kelamin jantan dan tangkai putik alat kelamin betina. Untuk buah
Buah anggrek muncul beberapa waktu setelah terjadinya penyerbukan. Pada anggrek Dendrobium, buah matang dalam waktu 3-9 bulan. Pada anggrek Vanda, buah matang setelah 6-7 bulan. Dan pada anggrek Cattleya, buah anggrek matang dalam waktu 3-9 bulan. Buah anggrek akan pecah ketika matang, di mana bagian yang terbuka adalah tengahnya, bukan ujung atau pangkal buah. Untuk mendapatkan pertumbuhan tanaman anggrek yang optimal sesuai jenisnya, kita perlu menyediakan kondisi lingkungan sesuai dengan persyaratan tumbuhnya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, anggrek yang epifit dan sebagainya, terus ketahanan terhadap sinar matahari itu harus diperhatikan. Nah, sekian teman-teman penjelasan tentang basic dasar mengenai anggrek. Semoga ilmunya bermanfaat dan teman-teman makin paham. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana persyaratan tumbuh tanaman anggrek. Nah, di situ nanti kita akan membahas mengenai agroklimat dan pertumbuhan anggrek biar lebih bagus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dadah.